Halo teman-teman semua, jadi balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini gue bakal ngedemoin sistem toko online yang gue jual di toko online gue. Yaitu nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi biar lu pada lebih enak lah nyarinya. Oke, langsung aja kita bakal demoin ya untuk sistem toko online-nya ini sebenarnya udah ada. Nah, ini menggunakan bahasa pemrograman kode igniter. Nah, jadi kita ekstrak dulu di htdoc ya. Dan untuk rekomendasi SAMPP-nya gua rekomendasiin harus pakai yang 7.4. Jadi kalau bisa sih jangan sampai pakai yang SAM versi 8.1 atau enggak SAM 5.6 masih oke sih. Cuman kalau gua rekomendasi di 7.4 itu udah stabil untuk sistem yang ini ya. Untuk sistem penjualan ini gua rekomendasiin kalian harus pakai SAM yang versi 7.4. Oke, kita lanjut. Kita buka databasenya. Nah, ini kita impor dulu databasenya. Sebelum kita impor, kita bikin database dulu ya. Kita bikin database dengan nama toko online. Oke, kemudian kita buat databasenya, kita import SQL, kemudian ke htdoc. Nah, ini penjualan. Nah, di sini udah ada DB toko online. Oke. Kemudian kita continue aja. Continue. Oh, ini ada sedikit error kayaknya. Jadi kalau misalkan ada sedikit error kayak gitu, mendingan kita delete dulu ya. Kita delete dulu. Berarti kita coba kalau misalkan dia nggak bisa diimpor di sini, kita coba impornya pakai di sini guys. Jadi kita pakai localhost php myadmin ya. Jadi kita pakai php myadmin. Kalau misalkan emang di SQL Prone atau SQL Yog nggak bisa di apa sih namanya nggak bisa diimpor. Nah, kita coba toko online. Create. Kemudian kita impor data, kita impor. Nah, kita impor sebentar, kita choose file, kita ke htdoc, kita ke penjualan, terus kemudian db toko online. Oke, kita impor aja langsung. Kita tunggu proses impornya. Kalau misalkan di php admin emang agak lama sih kalau buat impor biasanya ya, biasanya. Oke, nah berhasil kan. Jadi kalau misalkan kayak gitu guys ya, kalau misalkan di MySQL Prone atau enggak di SQL Yog gitu nggak bisa diimpor, jadi coba pakai localhost php admin. Biasanya sih kadang support kadang enggak sih, jadi beda-beda lah. Dan ini kita close dulu buat nge-refresh datanya, biasanya bisa sih. Nah, jadi kalau misalkan udah kita close kemudian kita buka lagi, nah ini datanya muncul di sini. Dan untuk login sistemnya ini sebenarnya kita coba masuk dulu ya, localhost penjualan CI. Nah, ini penjualan CI. Nah, untuk nama penjualan ini sebenarnya ini kalian terserah mau bikin apa aja, terserah kalian namanya, karena ini udah gua setting di bagian application di ke config. Nah, ini di config.php-nya ini sebenarnya udah gua konfigurasi. Nah, kalau misalkan mau nama apa namanya, mau nama ininya apapun lah, nama foldernya apapun, jadi bisa. Jadi nanti bisa disesuaikan aja, misalkan mau DB apa, mau apa segala macam terserah lah. Tapi kalau misalkan di hosting, nah ini harus pakai yang ini ya. Kalau di hosting ini juga udah gua komen nih, jadi lebih enak lah buat lu kalau misalkan mau dipakai hosting segala macam. Oke, kalau misalkan udah, kemudian kita lanjut ke bagian home. Nah, untuk bagian home ini sebenarnya standar ya. Untuk bagian home ini ya ini bisa diubah-ubah lah sama kalian kalau misalkan kalian pengen ubah-ubah segala macam. Ini kan karena defaultnya seperti ini. Dan untuk shopnya juga ada dua ya, ada dua toko. Jadi di sini ada tiga user sebenarnya. User satu itu toko batik A, dan user 2 itu toko batik B, dan user yang ketiga itu adalah si pelanggan. Jadi di sini ada tiga user, masing-masing user berbeda-beda nih. Cara apa sih namanya, tokonya itu apa segala macam. Jadi kalau misalkan lo klik toko A ya munculnya sistem-sistem yang ada di toko A nih, produk-produk toko A. Dan di sini juga ada kategori. Nah, untuk kategori ini bisa di apa namanya, bisa disortir juga, misalkan lengan pendek atau lengan panjang, atau mungkin bisa di search juga, terserah lu. Jadi di sini semuanya hampir udah lengkap lah. Jadi lengan pendek berdasarkan kategori udah ada, kemudian berdasarkan search juga udah ada. Kemudian kita lihat toko B. Nah, toko B pun beda ya.
Di sini adanya lengan panjang doang karena ini di batik. Kita coba klik detail. Nah, di batiknya ini lengannya lengan panjang doang. Oke. Kalau misalkan sudah kita masuk ke story. Nah, untuk story kan ini kan terserah kalian, nanti disesuaikan aja kalau misalkan kalian beli source code gua. Jadi sebenarnya ini tinggal penyesuaian di codingan aja sih. Kalau misalkan kaliannya udah ngerti coding atau enggak, mungkin kalian pengen pakai jasa gua untuk ngubah-ngubah kayak gini, bisa aja guys. Jadi terserah. Untuk location juga hampir sama ya. Untuk location ini bisa diubah-ubah juga, terserah kalian atau gimana. Mau ditampilin map di sini juga bisa, segala macem. Jadi itu bebas lah kalau itu. Nah, kita lanjut ke function yang selanjutnya aja. Kita ke menu login. Oke. Untuk login di sini kita bisa sign up. Nah, untuk sign up ini kita bisa sign up untuk data pelanggan ya. Jadi bisa daftar berdasarkan username dan password. Nah, ketika daftar ini tidak perlu verifikasi oleh admin lagi, jadi bisa langsung login. Kita contohin di sini, saya kan udah punya, gua udah punya user loginnya lah. Nah, ini untuk user loginnya kalau misalkan kayak kelihatan nih, makanya di sini ada admin 1, password admin, levelnya admin. Nah, ini sebenarnya ada 2 toko ya sebenarnya. Jadi beda-beda lah ininya. Oke, kita lanjut aja misalkan, dan untuk level user ini levelnya yaitu untuk pelanggan ya. Jadi untuk pelanggan. Nah, kalau misalkan kalian mau ubah ini levelnya jadi pelanggan, terserah, cuman mungkin bakal banyak banget yang dirombak kalau misalkan levelnya itu jadi pelanggan. Jadi kalau menurut gue sih, kalau udah yang berhubungan sama database sih mendingan gak usah diubah sih. Jadi kalau yang diubah-ubah tuh yang simple-simple aja yang tadi gue bilangin. Oke, coba kita masuk ke admin 1 ya. Kita masuk ke admin 1, kemudian passwordnya admin 1, kita never di sini. Nah, untuk notifikasi pun ada di sini. Kalau misalkan ada pesanan masuk, dia bakalan muncul 1, dan misalkan ini juga bisa langsung menuju ke data pesanan. Karena ini sudah diterima oleh si customer, jadi udah nggak bisa ini lagi ya guys ya. Nah, untuk kemudian di bagian dashboardnya dulu ya, ada data kategori, data barang, dan juga data pembeli. Nah, ini udah masing-masing per user si adminnya, jadi beda-beda setiap admin tuh. Nah, untuk data toko, ini sebenarnya kalau menurut gua jadi nggak usah ditambah lagi. Kalau misalkan lu mau nambah lagi ya bebas sih sebenarnya. Cuman nanti tokonya pasti bakal ada banyak ya. Dan untuk di sini juga bisa edit nama toko. Yang tadi kan kalau misalkan si admin 1 ini cuma punya toko batik A, berarti kan si admin 2 itu toko batik B. Seperti itu. Kalau misalkan lo hapus tokonya ya nanti otomatis di bagian usernya juga hilang nama tokonya. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke bagian kategori. Nah, untuk kategori ini sebenarnya terserah kalian maunya kayak gimana ya. Misalkan lengan pendek, lengan panjang, atau terserah kalian bisa input di sini. Karena ini data master, mungkin gua nggak perlu terlalu meraktekin secara detail ya, karena hanya input-input biasa lah kalau ini. Kalian juga bisa. Dan untuk nama toko ini kenapa nggak diinput? Dia udah default berdasarkan session login ya. Jadi kalau misalnya kita input nama kategori di sini apapun, dia udah include dengan session login nama tokonya. Dan kalian juga bisa edit, kemudian kalian juga bisa hapus. Nah, itu terserah kalian. Jadi bisa disesuaikan lah. Oke ya, kalau misalkan udah, kita lanjut ke data barang. Nah, untuk data barang ini kita bisa edit, hapus detail seperti apa kita tambah misalkan. Nah, kemudian di sini ada nama barang, pilih kategorinya apa, bahan material, kemudian contoh ukurannya apa. Karena ini fashion ya, karena ini toko online fashion, jadi gue pakai di sini nama ukuran segala macem, bahan material. Jadi kalau misalkan lu pengen ganti jadi barang apapun, nah itu terserah lu sebenarnya. Dan misalkan lu pengen ganti jadi toko sepatu misalkan, nah ini untuk ukuran ini ya lu ganti aja. Misalkan di sini kan XL, MS atau apa gitu, misalkan diganti 43 atau apa ya, itu terserah lah. Itu jadi disesuaikan aja sih berdasarkan kebutuhan sebenarnya. Kalau misalkan sebelumnya kan ini toko online tentang fashion ya. Jadi kalau misalkan lu mau ganti toko online jadi toko sepatu ya bebas saja sih sebenarnya. Jadi tinggal diisi aja datanya, atau enggak nanti lu bikin penyesuaian di database-nya. Oke, kalau misalkan itu kita udah lanjut ya untuk detail segala macam, stok, kemudian di pesanan. Nah, untuk pesanan ini sebenarnya ada detail dan juga nanti terima pesanan kalau misalkan ada customer yang mesen. Seperti itu. Untuk di laporannya, nah untuk cetak laporan ini bisa cetak by tanggal. Jadi bisa cetak by tanggal, jadi udah enak nih. Lo mau tanggal berapapun lo bisa cetak berdasarkan pesanan lo nih. Jadi kita coba contohin aja, kita log out. Coba kita contohin sebagai pengguna. Kita mau sign up, coba ya kita sign up.
kita bikin usernya user 2 misalkan. Kita bikin karena user 1 udah ada, jadi kita bikin user 2 misalkan sign up. Nah, kita masuk ke user 2. Nah, setelah sign in sebenarnya di sini ada menu baru yaitu pesanan dan juga keranjang ya. Ada keranjang belanja dan juga pesanan. Nah, pesanan ini riwayat lu mesen misalkan di toko tersebut. Oke, misalkan gua mau shop nih toko batik misalkan. Nah, gua pengen batik kris misalkan. Kita detail. Kemudian gua pengen yang XL ini satu lah, satu piece. Nah, misalkan gue pilih ini, terus kemudian gue pengen di toko batik ini juga beli buat cewek gue misalkan. Nah, kita pilih yang L misalkan, kita masukin keranjang. Nah, untuk kuantitinya 1, kemudian harganya 20.000 dan harga 30.000 untuk yang cewek, kemudian ada 50.000 totalnya ya. Dan di sini juga bisa hapus. Jadi lu bisa hapus kalau misalkan lu ini enggak terlalu cocok misalkan dengan segala macam ya, lu bisa hapus. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi udah banyak banget untuk fiturnya, udah lumayan lengkap ya. Ini gue contohin dulu. Misalkan kita pesen batik keris sama contoh batik. Gue contohin satu aja dulu ya. Jadi gue contohin satu aja dulu biar enak. Coba kalau misalkan kita check out ya. Nah, untuk check out ini, nah ini untuk produknya kan udah kelihatan batik keris dikali 1 kuantitinya dengan harga sekian, kemudian totalnya sekian. Nah, untuk check out pesanan ini sebenarnya, nah ini mungkin gua agak lupa dulu bikinnya, kenapa nggak gue bikin profile jadi lebih enak lah kalau misalkan. Jadi cuman di sini agak bedanya nama penerima, nomor handphone, email, alamat, kemudian jasa kirimnya juga harus diinput manual karena emang nggak ada profile. Cuman nanti ya itu disesuaikan sama lu lah, kalau misalkan lu butuh banget buat profile segala macem ya itu terserah. Dan untuk transfer pembayarannya juga ini sengaja gue langsung taruh di sini, nggak ada menu pembayaran gitu. Misalkan setelah kita check out ada menitnya atau ada apanya, jamnya segala macam. Sebenarnya ada sistem seperti itu, cuman gue simpen lah kalau sistem yang terlalu kompleks tuh. Oke, lanjut aja kita bahas sistem yang ini aja ya. Kita contoh ini penerimanya user 2, kemudian nomor handphonenya kita asal aja. Untuk ininya user2@gmail.com untuk emailnya. Kemudian untuk alamatnya misalkan di Tangerang ya. Alamatnya di Tangerang. Pilih jasa kirim. Nah, untuk jasa kirim ada JNE dan juga JNT. Kita pilih misalkan JNE, kita upload bukti bayar. Kita coba ke penjualan, kita ke aset admin, kita ke image. Nah, kita coba ke ini aja. Kita ambil ini. Kemudian kita check out. Nah, kalau misalkan udah check out, dari sini bisa dibatalin dan statusnya ini dikemas ya. Nah, kalau misalkan lu batalin nanti otomatis dia bakalan batal, kemudian stoknya bakalan kembali lagi ke awal. Kalau misalkan yang sebelumnya kan kalau nggak salah stoknya untuk batik keris itu 95 ya. Oh, ini udah keubah. Tadinya mungkin 96. Nah, ini udah keubah jadi 95. Oke, kalau misalkan udah keubah dari sini juga ada detail. Nah, untuk detailnya ini detail transaksi. Nah, untuk nomor resi segala macam. Jadi jasa kirim JNE, download aplikasi JNE untuk melacak barang Anda dengan menginput nomor resi. Nah, untuk nama penerima, alamat, nomor handphone, kemudian email, status barangnya itu menunggu. Dan untuk pesanan barangnya ya ini yang tadi kita pesan dengan ukuran XL. Oke, kita logout, kita coba karena itu yang pesannya di toko A ya. Karena tadi kita pesan toko A berarti kita masuk login ke toko A. Kita masuk ke mana nih? Sebentar. Nah, ini dah admin 1 berarti masuknya ya. Admin 1. Nah, dia bakal ada notifikasi nih, ada pesanan masuk nih. Jadi kita coba cek. Nah, kemudian kita klik detail. Oke, kalau misalkan udah oke, kemudian kita masuk ke pesanan. Nah, kita input resinya dengan nomor transaksi sekian. Nah, untuk input resinya ini manual ya. Jadi misalkan udah dikirim nih sama dia misalkan. Nah, ini kita input aja 123 misalkan. Untuk kita save. Nah, kemudian data berhasil diubah. Nah, ini statusnya jadi dikirim. Untuk status dikirim ini, nah setelah misalkan kita logout lagi, kita masuk ke menu user ya. Kita masuk ke menu user. Kita tadi kan pesannya pakai user 2, berarti kita masuk ke menu user 2. Kemudian kita ke pesanan. Nah, untuk misalkan di pesanan ini ada statusnya dikirim dan kemudian diterima barang ya.
Jadi kalau misalkan nih pesanannya udah nyampe misalkan ke rumah, kita terima nih barangnya. Nah kalau misalkan udah diterima berarti statusnya jadi selesai dan transaksi pun selesai. Oke, untuk kemudian di bagian laporan ini sebenarnya kalian bisa apa sih namanya, bisa cetak data by tanggal ya. Kalian bisa cetak data by tanggal. Jadi sini ada user 2 dan nama pelanggannya ini. Kemudian coba kita cetak berdasarkan hari ini. Cetak berdasarkan hari ini kita cetak. Nah, untuk tanggal hari ini yaitu tanggal pesanan sekian, laporan dengan laporan pembelian, nomor pelanggannya sekian, dengan total statusnya diterima. Seperti itu guys ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk demo sistem penjualan yang gue buat ini. Jadi kalian kalau misalkan mau beli ya ada di deskripsi. Jadi bisa dilihat aja nanti di deskripsi. Thank you for watching semuanya. I love you semuanya. Bye bye.